Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atta. Di sini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan mengenai konsep harga. Anggota kelompok saya terdiri dari Agustina Tri Astuti, Anggit Rahmatnya Pratami, Cucu Helina, Muhammad Atta, Muhammad Rifial, dan Putri Salsabila. Yang untuk bagian pertama dan bagian definisi saya silakan kepada rekan saya. Untuk rekan saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi. Jadi menurut Philip Kotler, harga adalah elemen pemasaran campuran yang paling mudah untuk mengatur keistimewaan produk. Harga juga mengkomunikasikan pada pasar penempatan nilai produk atau merek yang dimaksud suatu perusahaan. Lalu menurut Dolan dan Simon, harga ialah sejumlah uang atau jasa atau barang yang ditukar pembeli untuk beraneka produk atau jasa yang disediakan oleh penjual. Harga merupakan salah satu faktor penting bagi konsumen dalam mengambil keputusan, dalam melakukan atau tidak melakukan transaksi. Lalu harga ialah sejumlah uang yang ditentukan oleh perusahaan berdasarkan kalkulasi biaya yang dikeluarkan seperti biaya operasional, biaya marketing, keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan, dan yang lain sebagainya yang diadakan oleh perusahaan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Baik, untuk part selanjutnya saya silakan kepada rekan saya Cucu Helina. Pada Cucu saya persilakan. Baik, terima kasih. Peranan. Menurut Profesor Michel Larik, peranan harga dalam bauran pemasaran bahwa peranan harga cenderung akan meningkat jika kondisi-kondisi sebagai berikut. 1. Produk tersebut baru pertama kali diterjunkan ke pasar. 2. Dikaitkan dengan tujuan perusahaan. 3. Perusahaan kompetitor melaksanakan penurunan harga. 4. Ada produk baru yang dihasilkan dari pengembangan teknologi baru yang memiliki substitusi dan lebih efektif serta efisien. Menurut Profesor Michel Larik, harga mempunyai peranan yang sangat penting dalam bauran pemasaran karena 1. Elastisitas harga lebih besar pengaruhnya terhadap permintaan dibandingkan dengan elastisitas elemen marketing mix lainnya. 2. Melaksanakan perubahan harga jauh lebih mudah dibandingkan dengan rencana perubahan strategi produk atau promosi. 3. Perubahan harga sangat mempengaruhi perubahan jumlah penjualan. 4. Reaksi perusahaan saingan terhadap perubahan harga biasanya lebih cepat dan sensitif. 5. Harga suatu produk sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. 6. Dalam melakukan implementasi, harga tidak memerlukan investasi modal. Untuk bagian selanjutnya, pengaruh harga terhadap preferensi, saya silakan kepada rekan saya Agustina. Kepada Agustina saya persilakan. Konsumen dapat mempengaruhi terjadinya satu transaksi karena konsumen memiliki referensi atau informasi untuk membandingkan harga produk yang satu dengan produk yang lain, serta dengan produk alternatif. Dalam mengambil keputusan pembelian, konsumen dipengaruhi dengan istilah peranan price consciousness dan price awareness. Price consciousness adalah kecenderungan konsumen untuk mencari perbedaan harga. Sedangkan price awareness adalah kemampuan konsumen dalam mengingat harga, baik harga produk itu sendiri ataupun harga produk kompetitor untuk dijadikan referensi. Pengaruh harga mengenai sensitivitas terhadap harga. Dalam menentukan harga, produsen harus memahami dengan mendalam besaran sensitivitas konsumen terhadap harga produk. Menurut Roberto, isu utama yang berhubungan dengan sensitivitas harga yaitu elastisitas harga dan ekspektasi harga. Perilaku konsumen. Menurut Morris, tahun 1990, konsumen melaksanakan penilaian dan evaluasi terhadap harga dari suatu produk
akan sangat dipengaruhi oleh perilaku dari konsumen itu sendiri. Sedangkan menurut Nagel dan Holden, tahun 1995, konsumen dalam menilai harga sebuah produk sangat tergantung bukan hanya dari nilai nominal secara absolut saja, tapi melalui persepsi mereka pada harga. Secara umum, persepsi konsumen terhadap harga tergantung dari reference price dan perception of price difference. Untuk bagian kebijakan harga, saya silakan kepada rekan saya Putri Salsabila. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini sekarang saya akan menjelaskan mengenai kebijakan harga. Boleh di next. Kebijakan harga merupakan keputusan penetapan harga suatu perusahaan yang mencerminkan tujuan penetapan harga yang ditetapkan manajemennya. Walau tujuannya beraneka ragam, namun secara keseluruhan penetapan harga yang tepat dapat diharapkan dapat dijangkau oleh para penjual dalam memasarkan produknya. Adapun tujuan penetapan harga ini secara umum ada 4. Yang pertama, dalam memaksimalkan laba. Perusahaan yang memaksimalkan laba menetapkan harga dengan berorientasi kepada peningkatan laba perusahaan dari total unit produk yang terjual dengan mempertimbangkan penerimaan penjualan terhadap biaya yang harus dikeluarkan. Pertimbangan mengenai efisiensi sumber daya perusahaan menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan harga untuk mencapai tingkat return on sales atau investasi modal yang diharapkan. Yang kedua, e-business. Penetapan harga untuk pemasaran secara e-business harus mempertimbangkan berbagai komponen biaya dan kesadaran konsumen atau customer awareness yang mungkin berbeda dengan konsumen konvensional, karena harga internet bisa lebih murah dibandingkan dengan harga konvensional, karena kemampuan internet dapat memberikan hubungan langsung dengan pelanggan dengan mengurangi biaya perantara. Yang ketiga, tujuan pangsa pasar. Dalam jangka panjang, perusahaan harus mendapatkan laba dari penjualan produk mereka. Tetapi, untuk meningkatkan pangsa pasar suatu produk baru, suatu perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih rendah untuk dapat melakukan penetrasi pasar sehingga memperoleh pangsa pasar yang besar. Dengan pangsa pasar yang besar itu, diharapkan tingkat penjualan akan tinggi sehingga meningkatkan total laba yang diterima oleh perusahaan. Yang keempat, untuk menutupi kerugian perusahaan. Dalam kondisi sulit, terkadang perusahaan menetapkan harga jual yang lebih rendah untuk menutupi kerugian yang akan dialami oleh perusahaan. Pada saat seperti ini, ketahanan perusahaan harus dipertahankan dengan menetapkan harga yang lebih rendah sehingga memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk bertahan dan beroperasional. Selanjutnya, dalam menentukan penetapan harga, ada 3 pendekatan yang digunakan. Yang pertama, berdasarkan biaya. Penetapan harga dengan berorientasi biaya mempertimbangkan kebutuhan perusahaan untuk memperoleh laba dengan mempertimbangkan biaya produksinya. Perusahaan menentukan laba yang diharapkan dan menambahkan persentase laba tersebut dalam komponen harga yang ditentukan. Ada 2 komponen, yaitu penetapan harga cost plus dan analisis titik impas atau cost volume profit analysis. Yang pertama, penetapan harga cost plus, yaitu dengan menambahkan suatu kisaran angka tertentu pada biaya produk agar dapat menjualnya dengan memperoleh laba yang diharapkan. Sedangkan yang kedua, yaitu analisis titik impas atau cost volume profit analysis, perusahaan menetapkan harga jual suatu produk dengan mempertimbangkan pengeluaran biaya produksi. Perusahaan menentukan titik impas produksi atau break-even point yang menggambarkan posisi perusahaan tidak mengalami kerugian atau memperoleh keuntungan dengan menjual produk sejumlah yang tertera pada titik impas. Perusahaan akan memperoleh keuntungan apabila penjualan produk melebihi titik impas dan rugi apabila di bawah kuantitas titik impas.
Penentuan titik impas perlu memperhatikan beberapa kemampuan pembeli untuk membayar harga yang kita tawarkan dan harga persaingan produk. Yang kedua, berdasarkan persepsi pembeli. Penetapan harga dengan persepsi pembeli ini merupakan penetapan harga yang dilakukan berdasarkan informasi dari konsumen. Konsumen memiliki gambaran mengenai manfaat yang diperoleh dari suatu produk dan biaya yang mau mereka keluarkan untuk membeli produk tersebut. Perusahaan menggunakan persepsi konsumen sebagai pertimbangan utama untuk menetapkan harga jual selain komponen tambahan lain untuk harga, sehingga harga yang ditetapkan akan lebih bisa diterima oleh konsumen karena sesuai dengan persepsinya. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan persaingan. Penetapan harga persaingan memperhatikan pesaing perusahaan dalam menetapkan harga produk. Strategi harga relative pricing dilakukan perusahaan dengan menetapkan harga jual produk berada di atas, di bawah, atau sama dengan harga pada tingkat persaingan yang ada. Penetapan dengan metode follow the leader, mengikuti pemimpin atau pemimpin suatu perusahaan, tidak menetapkan harga sendiri, namun bereaksi menyesuaikan harga dari pemimpin pasar yang ada sehingga tidak terjadi persaingan harga. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dalam menetapkan harga. Yang pertama, penetapan harga untuk produk baru. Ada dua strategi yaitu skimming dan penetration price. Strategi skimming yaitu strategi menetapkan harga yang relatif tinggi pada saat produk diluncurkan pertama kali di pasar. Produk teknologi dengan investasi yang tinggi biasanya menggunakan strategi ini untuk menutupi biaya riset dan pengembangan produk yang mahal. Yang kedua yaitu strategi penetration price. Perusahaan menetapkan harga jual produk dengan harga yang murah dengan harapan akan memperoleh pangsa pasar yang luas dalam waktu yang cepat. Tujuan dari strategi ini yaitu untuk penetrasi secepatnya ke dalam pasar, sehingga mampu membangun kekuatan merek dan loyalitas konsumen. Yang kedua yaitu strategi harga psikologis. Strategi harga psikologis mempertimbangkan faktor psikologis konsumen dalam memutuskan untuk melakukan pembelian produk. Penentuan harga psikologis berusaha mendekati sisi emosional konsumen dalam motif pembelian suatu produk. Strateginya yang pertama yaitu prestige pricing. Prestige pricing yaitu perusahaan menetapkan harga yang tinggi untuk membangun citra merek eksklusif dan berkualitas. Strategi ini cocok diterapkan untuk produk-produk kategori produk shopping dan specialty yang memerlukan pertimbangan matang dalam proses pembelian. Salah satu contohnya yaitu produk fashion, di mana yang menggunakan strategi ini untuk membangun citra merek di konsumen mereka. Yang kedua yaitu odd pricing. Perusahaan menetapkan besaran harga yang ganjil dan di bawah jumlah genap dengan harga yang selisih nominal kecil. Penetapan harga ini dimaksudkan untuk menarik minat konsumen untuk membeli barang yang terasa lebih murah. Biasanya ini digunakan oleh supermarket seperti Carrefour, Superindo, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu multiple unit pricing. Strategi ini digunakan perusahaan yang menjual harga dengan lebih rendah apabila konsumen membeli dengan jumlah barang yang banyak. Semakin banyak dibeli, semakin murah harganya. Yang keempat yaitu price lining. Perusahaan yang menggunakan strategi ini menggunakan harga yang berbeda untuk model yang berbeda dalam lini produk tertentu. Setiap model produk memiliki perbedaan kualitas dan harga yang berbeda-beda. Konsumen dapat memilih produk dengan harga dan kualitas yang sesuai dengan kemampuan daya belinya. Harga jual ini sering diterapkan oleh produsen komputer dalam memasarkan produknya. Yang kelima yaitu leader pricing. Perusahaan menetapkan harga yang lebih rendah untuk beberapa produk yang mereka jual, sehingga akan meningkatkan jumlah konsumen yang berkunjung ke toko mereka. Selanjutnya, ada strategi harga diskon. Strategi ini digunakan perusahaan untuk memberikan potongan harga
untuk meningkatkan penjualan. Harga diskon dapat diberikan berdasarkan kuantitas produk yang dibeli oleh konsumen atau juga dengan menggunakan kartu diskon yang dapat diperoleh oleh konsumen setelah membeli produk dengan nilai nominal tertentu. Cash discount adalah diskon yang berupa potongan tunai dari pembayaran yang dilakukan pelanggan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.